Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di Indonesia ini kan banyak banget ya gunung berapi, entah itu yang aktif maupun yang nggak aktif. Salah satunya ada nih di Jawa Timur, namanya Gunung Rinjani. Gunung Rinjani itu namanya unik ya, kayak ada sedikit aksen perempuannya gitu. Kalian pasti kepo kan, gimana sih gunung ini bisa jadi nama Gunung Rinjani? Jadi, di sini aku bakal ceritain ke kalian semua terbentuknya nama Gunung Rinjani di Jawa Timur ini. Suatu hari, saat zaman dulu sekali, jadi ada sebuah kerajaan di dekat Pelabuhan Lembar. Pelabuhan Lembar ini termasuk pelabuhan yang sangat besar kala itu. Di sana terdapat suatu kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Datu Tuan. Datu Tuan hidup bahagia sekali bersama dengan permaisurinya yang cantik. Permaisurinya ini bernama Dewi Mas. Dewi Mas hidup menemani Datu Tuan setelah berumah tangga bertahun-tahun. Suamiku, ini ada teh hangat, yuk kita minum bersama. Terima kasih istriku. Suamiku, sebenarnya akhir-akhir ini kenapa dirimu terlihat sangat murung? Apakah ada yang mengganggu pikiranmu? Istriku, sesungguhnya aku ingin mengatakannya kepadamu, namun sangat berat hati aku untuk mengatakannya kepadamu. Tidak apa-apa suamiku, katakan saja, siapa tahu aku bisa membantumu. Sebelumnya aku minta maaf istriku. Jadi seperti yang telah kita ketahui, kita telah lama membangun rumah tangga ini, namun belum juga diberi momongan. Sedangkan kerajaan ini butuh seorang penerus agar ia tetap makmur. Oleh karena itu, aku ingin meminta izinmu istriku agar aku bisa menikah lagi, agar keturunan ini memiliki penerus agar tetap makmur. Sungguh keputusan yang sangat berat. Tapi demi kerajaan ini, aku akan ikhlas dan tetap mendukungmu suamiku. Aku mengizinkanmu untuk menikah lagi agar kerajaan ini mempunyai penerus. Terima kasih istriku, terima kasih. Setelah itu, Datu Tuan menikahi seorang putri bernama Sanggar Tutul. Sanggar Tutul adalah seorang putri dari kerajaan sebelah. Setelah bertahun-tahun menikah, Datu Tuan ternyata semakin menjauhkan diri dari Dewi Mas. Datu Tuan padahal kala itu sudah berjanji akan tetap selalu sayang, selalu memberikan perhatiannya kepada Dewi Mas. Namun sekarang Datu Tuan malah menjauhkan dirinya dari Dewi Mas. Hingga suatu hari Dewi Mas dikabarkan hamil. Dewi Mas yang sebelumnya telah bertahun-tahun mencoba untuk hamil tidak bisa. Namun hari itu Dewi Mas dikabarkan hamil. Saat itu Sanggar Tutul merasa sangat terancam. Dan ia berpikiran untuk memberitahukannya kepada raja, dan ia ingin bagaimanapun caranya perhatian sang raja hanya untuk dia. Dia tidak ingin perhatian sang raja terpusatkan ke Dewi Mas. Suamiku, tidakkah kau merasa janggal? Dewi Mas tiba-tiba hamil. Coba Baginda pikirkan, jika berita ini tersebar sampai rakyat, bukankah ini berita yang tidak bagus? Istriku, sepertinya yang kau katakan memang benar. Rakyat tidak akan berpikiran baik tentang hal ini. Apalagi sebelumnya Dewi Mas belum juga diberi keturunan. Padahal Dewi Mas sudah berusaha. Baiklah, saat itu Datu Tuan mengusir Dewi Mas dari kerajaan. Dewi Mas merasa sangat sedih. Ia merasa terfitnah dikarenakan ia telah berusaha dengan sangat keras untuk mendapatkan penerus ini. Namun suaminya memfitnah dirinya dan mengusirnya dari kerajaan.
Dewi Mas diusir di kepulauan kecil tak berpenghuni. Ia tinggal di sana berhari-hari, mencoba mencari makan dan bertahan hidup dengan segala sesuatu yang ada di hutan itu. Hingga suatu hari, ada seorang nahkoda yang datang menemukannya. "Hah? Apa ini? Kenapa ada kamu di sini? Di hutan kecil tak berpenghuni ini, sedang apa kamu di sini?" "Sebelumnya perkenalkan saya, Tuan Nahkoda. Saya Dewi Mas. Saya telah berhari-hari tinggal di sini." "Sebenarnya apa yang engkau lakukan, Dewi Mas, hingga kau bisa ada di sini dan tinggal berhari-hari di pulau kecil tak berpenghuni ini?" Dewi Mas pun bercerita dan mengatakan yang sebenarnya kepada Tuan Nahkoda, yang membuatnya sangat sedih teringat akan hari itu. Tuan Nahkoda pun terkejut. Ia merasa sangat iba kepada Dewi Mas. Dewi Mas mengatakan bahwa dirinya ingin ikut dan kepada Nahkoda agar dia bisa pergi ke Bali. "Tuan Nahkoda, bolehkah aku ikut kepadamu? Aku ingin tinggal di kepulauan Bali." "Tentu saja, Dewi Mas, aku akan mengantarkanmu. Kebetulan aku juga akan menuju ke sana." Sejak saat itu, Dewi Mas tiba di Pulau Bali dan ia melahirkan seorang anak kembar. Dua orang anak kembar ini berjeniskan laki-laki dan juga perempuan. Yang laki-laki bernama Datu Tuan atau Raden Nuna Punjak Ratu, sedangkan yang perempuan bernama Dewi Rinjani. Suatu hari, setelah mereka tumbuh menjadi seorang laki-laki yang gagah dan perempuan yang anggun, Raden Nuna bertanya-tanya kepada ibunya, "Ibu, sebenarnya siapa sih ayahku ini? Kenapa aku dan Dewi Rinjani tidak memiliki ayah seperti orang-orang lainnya?" Dewi Mas dengan berat hati harus menceritakannya kepada anak-anaknya. Dewi Mas menceritakan semuanya kepada anak-anaknya, mulai dari dia dulu yang tinggal di kerajaan, suaminya, dan bagaimana dia bisa terusir dari kerajaan itu. Raden Nuna sangat marah. Ia sangat marah kenapa ayahnya seperti itu kepada ibundanya. "Ibu, aku tidak terima ibu diperlakukan seperti ini oleh ayah. Aku ingin menemui ayah, ibu." "Tenangkanlah dirimu, nak. Tenangkanlah dirimu. Ibu mengizinkanmu untuk pergi menemui ayah, namun dengan syarat berhati-hatilah di perjalanan dan jaga sikapmu." Setelah percakapan itu, Raden Nuna memutuskan untuk pergi menemui ayahnya di kerajaan. Setibanya di kerajaan, ia tidak bisa masuk dengan mudah. Ia harus berlawanan dengan pengawalnya karena ia tidak diizinkan masuk. Setelah bertengkar dengan pengawalnya, Datu Tuan ingin turun tangan langsung melawan pemuda ini. Ia heran kenapa pemuda ini bersikeras untuk menemuinya. Saat hendak berperang dengan pemuda ini, ada suara gaib muncul dari angkasa. "Datu Tuan, Datu Tuan, janganlah engkau memerangi anak ini. Jangan kau berperang dengan anakmu sendiri." "Hah? Apa? Anakku sendiri? Wahai pemuda, siapakah namamu? Siapa ibumu?" "Sebelumnya perkenalkan hamba, Tuan. Hamba adalah Raden Nuna, seorang anak dari Dewi Mas." "Dewi Mas? Oh anakku, maafkanlah ayahmu ini yang tidak mengenalimu. Bagaimana keadaanmu anakku? Bagaimana keadaan ibumu? Dan di manakah dia sekarang?" "Ayah, ibu sekarang ada di Pulau Bali. Ia hidup dengan baik dan kami bertiga hidup dengan baik di sana." "Syukurlah. Kalau begitu, aku akan menjemput ibumu dan kita akan tinggal di kerajaan ini bersama." Hari itu, Raden Nuna dan Datu Tuan pergi ke Pulau Bali untuk menjemput sang ibu. Mereka tinggal bahagia di sana, menjadi keluarga yang harmonis. Dan beberapa tahun kemudian, Raden Nuna disahkan menjadi raja kerajaan itu. Sementara Datu Tuan dan putrinya bernama Dewi Rinjani sering bertapa di sebuah gunung.
gunung itu adalah gunung rahasia yang tidak banyak dikunjungi orang-orang. Karena Datu Tuan dan juga Dewi Rinjani amat sangat khusyuk bertapa di situ, para jin yang menunggu hutan itu, mereka mengesahkan Dewi Rinjani menjadi ratu gunung itu. Dari sinilah Gunung Rinjani mendapatkan namanya Gunung Rinjani, dikarenakan kehusyuan, kedamaian, dan kesungguhan Dewi Rinjani beserta ayahnya dan keluarganya bertapa di situ. Mungkin dari sini teman-teman bisa nangkep ya, dari mana sih asal-usul Dewi Rinjani itu, atau dari mana sih usul-usul Gunung Rinjani itu terbentuk. Nama ini cukup unik dikarenakan nama ini dihasilkan dari nama anak seorang raja yang betapa di sana dengan kesungguhannya, ketelatenannya, dan kesabarannya. Mungkin itu aja yang bisa aku ceritain ke teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.